Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Randy Sananda. Saya dari kelas 12 IPS 2. Tujuan saya membuat video ini untuk membuat tugas praktek geografi yang bertema mitigasi bencana banjir. Sebelum masuk ke pembahasan yang ada di poster, saya akan menjelaskan definisi banjir. Banjir adalah peristiwa alam yang terjadi ketika air meluap dan melimpah ke daratan yang biasanya kering. Ini terjadi ketika curah hujan yang berlebihan, salju yang meleleh, atau air sungai yang meluap tidak dapat diserap oleh tanah atau dialirkan dengan cepat melalui saluran air yang ada. Akibatnya, air menggenangi daerah yang lebih rendah seperti dataran banjir, sungai, dan perkotaan, menyebabkan kerusakan pada properti, infrastruktur, dan bahkan kehilangan nyawa manusia. Dapat terjadi secara alami seperti banjir sungai akibat hujan lebat atau banjir pasang laut akibat pasang surut. Namun, banjir juga dapat disebabkan oleh faktor manusia seperti pembangunan yang tidak memperhatikan drainase yang memadai, penggundulan hutan yang berlebihan, atau kerusakan sistem drainase yang ada. Banjir dapat memiliki dampak yang merugikan termasuk kerusakan properti, kerugian ekonomi, gangguan transportasi, penyebaran penyakit, dan bahaya bagi keselamatan manusia. Oleh karena itu, mitigasi bencana banjir termasuk pembangunan infrastruktur yang memadai, pengelolaan sungai yang baik, dan perencanaan tata ruang yang bijaksana sangat penting untuk mengurangi resiko dampak banjir. Berikut adalah beberapa ciri-ciri banjir. 1. Air yang meluap. Ciri utama banjir adalah adanya air yang meluap dan melimpah di daerah yang biasanya tidak tergenang air. Air banjir dapat berasal dari hujan yang lebat, sungai yang meluap, atau banjir pasang laut. 2. Genangan air. Banjir seringkali menyebabkan genangan air yang luas di jalan, lapangan, atau daerah terendam lainnya. Genangan air ini dapat mencapai ketinggian yang signifikan dan menghambat lalu lintas serta aktivitas manusia. 3. Kerusakan bangunan. Banjir dapat menyebabkan kerusakan pada bangunan dan infrastruktur. Air yang meluap dapat merusak dinding, lantai, dan fondasi bangunan. Selain itu, banjir juga dapat merusak jaringan listrik, saluran air, dan sistem komunikasi. 4. Evakuasi penduduk. Jika banjir sangat parah, penduduk di daerah terdampak mungkin perlu dievakuasi untuk keamanan mereka. Evakuasi dilakukan untuk menghindari bahaya yang ditimbulkan oleh air banjir, seperti tenggelam atau terjebak di dalam rumah atau kendaraan. Banjir adalah serangkaian langkah atau tindakan yang diambil untuk mengurangi dampak buruk dari banjir. Berikut adalah beberapa metode umum yang digunakan untuk mitigasi banjir. 1. Taman kota dan ruang hijau. Membangun taman kota dan ruang hijau dapat membantu menyerap air hujan, mengurangi aliran permukaan, dan meminimalkan resiko banjir. 2. Saluran pembuangan yang efektif. Meningkatkan saluran pembuangan termasuk sungai dan parit dapat membantu mengalirkan air dengan lebih efisien, mengurangi kemungkinan banjir. 3. Bendungan dan waduk. Pembangunan bendungan dan waduk dapat membantu mengontrol aliran air, mencegah banjir, dan menyediakan pasokan air ketika diperlukan. 3. Tanggul dan polder. Pembangunan tanggul dan polder atau daerah yang dilindungi oleh tanggul dapat membantu melindungi daerah yang rentan terhadap banjir. Kita mengetahui definisi banjir, saatnya kita membahas yang ada di poster. 1. Sebelum terjadinya banjir, mengetahui atau memantau berita cara-cara untuk melindungi diri dari banjir ya guys ya. 2. Bencana banjir. Ikuti langkah-langkah evakuasi apabila terjadi banjir, segeralah evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Waspada terhadap tempat-tempat yang tergenang air. Yang terakhir, sesudah bencana banjir, hindari air banjir karena kemungkinan sudah terkontaminasi zat-zat berbahaya dan ancaman kesetrum ya guys ya. Angin datang
kasih kabar. Dia bilang